Maaf Bu, mengganggu waktu Ibu sebentar Bu. Ya silakan. Ini Bu, saya kan sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11. Oh iya. Tepatnya tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitunya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan. Di sini saya akan mewawancara Ibu nantinya dengan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Ya silakan ya Bu. Baik Bu, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh Bu? Silakan. Wah, kita sebelum Ibu bertanya, kita happy aja ya Bu ya. Iya, Bu. Ya, karena Ibu Wil kan guru Ibu juga di sini ya. Enjoy aja, biasa-biasa saja. Ibu akan melayani Bu Wil dengan baik dalam pertanyaan. Ya, karena Ibu juga akan TP dulunya, jadi Ibu Iya, Bu. udah tahu itu arti. Baik Bu, kita masuk pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya, silakan. Begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah kita ini Bu? Iya, terima kasih. Ya, selama ini cara kita mengidentifikasi, tentu saja kita ada dulu ojuknisnya. Kan dilema etika di moral ini kan guru penggerak yang punyanya. Nah, dia dulu harus kita paham juga, walaupun ibu ada juga itu bukunya. Oh ini, jadi dengan adanya buku atau catatan tadi, ada judis kita, oh ini begini, ini dilema etika yang positif positif, ini negatif positif, atau benar salah, atau salah benar-benar kan gitu. Jadi itulah tergantung juga kepada kasusnya. Kita lihat dengan adanya kasus itu, dengan ada bujukan itu, dengan ada acuan, tentu kita bisa memilahnya, mengidentifikasinya. Itu kira-kira. Pertanyaan kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar, Iya ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Bu. Ya itu luar biasa sekali, itu ada terjadi itu. Dia sama-sama memiliki kebajikan, benar sama benar. Tapi masalahnya ada. Nah, kita mengambil itu tentu saja pertama kita cari dulu faktanya. Kita lihat dulu apa efeknya nanti. Kita musyawarahkan dengan majelis guru ataupun stakeholder kita di sini. Ya, tentu saja di samping kita memiliki aturan, kita juga ada kebijakan, kemudian juga kita ada hatinya. Ya, selagi hal ini tidak menjadi masalah, selagi ini bisa kita tidak melanggar aturan, kita akan laksanakan. Contohnya, ada anak ini dia pintar, tapi dia suka berkelahi. Dia pintar nih, tapi dia nakal. Apakah dinaikkan atau tidak? Kan begitu kira-kira waktu rapat kita, kan bukan mendengar itu waktu itu. Nah, jadi kata ibu, ya kalau dia pintar, kalau kita tinggalkan tentu kena nanti mentalnya. Nah, jadi dengan adanya kita carilah solusinya dengan guru itu gimana supaya dia jangan nakal, diberi catatan-catatan, tentu dia beri dia lagi bimbingan-bimbingan. Akhirnya anak yang begini berhasillah kita naikkan. Itu kan. Baik Bu, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Ya, kalau langkah-langkah atau prosedur tentu saja sama halnya dengan biasanya. Apapun kerja kita, tentu kita memiliki rencana ataupun program. Kita buat rencananya, kita buat programnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, bagaimana evaluasinya, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana umpan baliknya. Tentu yang empat itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi itulah langkah-langkahnya Bu. Ada program, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Kemudian kita suruhlah umpan balik dan refleksi diri semua guru kita.
Yang penting kita ini harus bekerja sama, harus berkolaborasi, harus berdiskusi, harus memiliki kesepakatan tujuan yang sama. Itu kan. Terima kasih Bu ya. Jadi pada intinya kita harus memiliki rencana, Iya, betul ya, Bu ya. iya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, Bu? Terima kasih. Hal-hal yang paling efektif kita lakukan tentu tak lepas dari kerjasama kita, tak lepas dari kolaborasi kita, tak lepas dari kesepakatan kita, tak lepas dari saling dukung mendukung. Di intinya kita sevisi semisi di sekolah kita ini. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau tujuan kita sama untuk memajukan pendidikan di UPT SD 06 ini, masalah itu akan kecil. Tidak lupa pula kita melibatkan orang tua komite sekolah dalam hal ini. Ya, Jadi saling berkolaborasi. Iya, gitu ya. Ya baik Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, Bu? yang merupakan tantangan tentu kadang-kadang adalah kepedulian guru. Oke, Bu. Nah, ya, kadang-kadang ada guru ini yang belum paham dengan restitusi, segitiga restitusi. Kalau segitiga restitusi itu kan dari hati kita, ada komit kita. Nah, jadi itu kadang kala ada sedikit guru, tidak banyak, ada sebagian, kalau sebagian katakan banyak tuh, beberapa orang lah. Contohnya guru kita ini di sini kan ibu gue tahu 15 orang, mungkin ada yang 2 orang yang begitu. Tapi hal demikian dengan adanya pembinaan dari ibu akhirnya dapat selesai. Itu aja. Jadi saling kepedulian, Kepedulian pada ya. intinya, Nah, Bu, pada ya. intinya. Baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, Bu? Sebenarnya kalau jadwal atau tata kala itu, kalau kita telah memiliki program kata ibu tadi, tentu di sana sudah ada jadwal sebenarnya. Tapi kan masalah ini seharusnya tidak ada terjadi seharusnya. Cuma namanya kita organisasi, namanya kita suatu sekolah, tentu ada programnya. Sama juga dengan bully. Sebenarnya bully kan ada, tapi kita harus membuat tim. Seandainya ada tim bully nanti gimana ini? Jadi di sekolah kita ini juga kita buat tim pembentukan ED5 etika atau wujudan moral itu atau gaya kepemimpinan sekolah ini. Jadi sudah dibuat tim, sudah dibuat program, sudah dibuat tugas-tugas di tim tersebut. Nah, dia diberilah dia penyuluhan apa kerja ibu-ibu kalau begini begini. Jadi jadwal khusus juga tidak ada, tapi di program sudah diapakan. Cuma jadwalnya bisa kalau yang bisa diselesaikan hari itu selesaikan itu, kalau tidak ya. Baik Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini? Iya bagus. Di sini 2 Bu. Pertama seseorang itu terbentuk manusia. Iya. Kemudian faktornya apa-apa ya. Jadi 2 pertanyaan. Ada yang manusianya, ada yang bendanya tuh. Kalau faktor siapa, tentu saja tidak terlepas dari stakeholder kita ini Bu. Nah, semua guru kita itu yang mendukung. Tidak mungkinlah ibu berdiri sendiri kepala sekolah. Sepintar apapun kepala sekolah, tanpa ada dukungan dari bawahnya atau mitra kerjanya, tidak akan terjadi. Sepintar apapun guru, kalau tidak dukung oleh kepala sekolah juga tidak akan terjadi. Jadi yang memudahkan ibu adalah stakeholder, saling bekerja sama. Kemudian kalau apa-apa tadi, tentu saja apa-apanya program. Nah, program yang telah kita buat itu yang mendukung cepat terselesai masalah. Ya. Bu, pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di sekolah kita ini, Bu? Jadi mantap sekali ya, bagus. Pengalaman memang banyak. Lama hidup banyak dirasanya. Ya. Kebetulan ibu sudah lama jadi kepala sekolah, tapi yang di sini cuma baru 7 tahun. Di pengalaman atau hal yang dipetik dari pelajaran tadi, tak lepas adalah kedisiplinan hati, rasa memiliki,
rasa tanggung jawab. Kita kepala sekolah gimana sih anak didik kita, gimana sih guru kita agar dia berhasil, agar tidak ada komplain di antara kita. Yang apa namanya itu, yang peraturan dijalankan, yang anak juga atau dilindungi atau terlaksana tujuannya. Kenapa demikian? Kalau anak ini, kalau menurut ibu ini asik. Anak ini semuanya pakai potensi, semuanya pakai bakat dan minat. Makanya di dalam guru penggerak tidak boleh anak dikatakan bodoh. Anak ini sama, tapi pintarnya berbeda-beda. Makanya pembelajaran ibu berdiferensiasi, ya. Jadi anak ini kita bangkitkan minatnya. Dengan adanya membangkitkan tadi, anak itu rasa dihargai. Jadi itulah pengalaman sangat bermakna ibu-ibu. Dijadikanlah pembelajaran itu yang berharga. Janganlah menghakimi anak kita, janganlah memberi label anak kita, bimbinglah anak itu. Jadi dengan seperti itu saya lakukan sebagai kepala sekolah, baik itu untuk guru maupun untuk siswa. Alhamdulillah, sekolah kita ini menjadi sekolah yang nyaman dan tentram. Ya Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk sesi wawancara ini ya Bu ya, tentang dilema etika yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Saya pun sebagai pendidik di sini mendapatkan ilmu juga dari wawancara dengan Ibu ini ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Insya Allah baik-baik saja. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Nah, Begini Pak, maaf terlebih dulu saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Bapak ya Pak ya. ya silakan. Apa tuh? Begini Pak, tujuan saya ke sini menemui Bapak ya Pak ya. Ya. Saya di sini ada tugas dari guru penggerak yang sedang saya jalani ya Pak ya. Ya. Di sini saya mau masuk pada modul 3.1 yaitunya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepemimpinan ya Pak ya. Ya. Di sini nanti saya akan mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak nantinya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak ya Pak ya. Iya. Apakah itu dilema etika atau bujukan moral gitu ya Pak ya. Baik Pak, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak ya. Ya, silakan. Kita masuk pada pertanyaan pertama ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan Ibu kepada Bapak. Yang pertama untuk mengidentifikasi yaitunya dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan apakah dilema etika atau bujukan moral yang terjadi. Begitu ya Pak ya. Ya. Jadi selama ini ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang Ya. sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan begitu Pak. Ya, terima kasih banyak. Untuk menjalankan pengambilan keputusan biasanya Bapak lakukan yang pertama, sebelum mengambil keputusan diambil terlebih dahulu atau dikumpulkan fakta-fakta yang nyata. Siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salahnya, mencari solusi dan merefleksasikannya dengan baik.
Cuma Gitu itu, ya, Pak, ya. ya itu. Jadi kita harus mengumpulkan terlebih dahulu fakta-faktanya begitu ya Pak ya. Iya. Jadi setelah mengumpulkan fakta-faktanya ini ya Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini begitu Pak? Terima kasih. Biasanya langkah-langkah yang Bapak lakukan selama ini, yang pertama yaitu menentukan penyebab permasalahannya dan kemudian menentukan siapa yang terlibat, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan setiap keputusan. Jadi kita harus mempertimbangkan apa yang akan kita putuskan begitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak ini Pak? Baik, terima kasih. Biasanya hal-hal yang efektif yang Bapak lakukan selama ini, yang pertama dengan cara menelaah siapa yang terlibat dan berdiskusi bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, terima kasih. Gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kemudian ya Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak yang sedang Bapak pimpin ini Pak? Baik, terima kasih. Hal-hal yang menjadi tantangan biasanya yang Bapak lakukan atau yang Bapak rasakan selama itu, yaitu mencari keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi Bapak selama ini. Jadi harus mencari yang terbaik ya Pak mencari ya, yang sebelum terbaik. kita mengambil keputusan itu ya Pak ya. Iya. Biar tidak ada permasalahannya nanti ya Pak ya. Iya. Dan tidak sama-sama dirugikan begitu ya Pak. Iya, betul. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwalnya ya Pak ya dalam menyelesaikannya gitu Pak? Jadi bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Ya, baik, terima kasih banyak. Yang biasanya prosedur untuk menyelesaikan dilema etika dirasakan selama ini, untuk menyelesaikan biasanya Bapak itu jika masalah ringan biasanya biasa atau maka langsung diputuskan di tempat. Tapi jika masalahnya berat diselesaikan pada jadwal-jadwal yang kita tentukan, seharusnya bagaimana cara untuk menyelesaikan dilema etika tersebut. Jadi tetap ada jadwalnya ya Pak ya. Kalau berat, tentukan dengan jadwalnya. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak ini Pak? Ya, terima kasih. Yang biasanya Bapak lakukan faktor-faktor yang untuk mempermudah masalah ini. Yang pertama, selalu mengajak warga sekolah atau wali murid, orang tua yang terkait dengan permasalahan atau aturan yang berlaku dari lembaga dan pihak-pihak terkait dalam suatu permasalahan. Jadi pada intinya berkolaborasi Pak ya. Atau berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ya, sangat menarik sekali ya wawancara dengan Bapak. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Iya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi ya Pak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik
dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini, Pak. Ya, terima kasih banyak. Biasanya yang Bapak lakukan sebagai pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini yaitunya terlebih dahulu Bapak lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah masalah untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan itu harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak kita kepada murid. Cuma itu saja yang dapat Bapak berikan pada kesempatan. Baik Pak, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya ya Pak ya untuk wawancara kita hari ini ya Pak ya. Ya. Tentunya tentang dilema etika yang ada di sekolah Bapak ini ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan bagi diri saya sendiri dengan berwawancara dengan Bapak saya mendapatkan ilmu juga ya Pak ya, bagaimana dalam menanggapi atau mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.